Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan berdoa dulu. Ini saya namakan doa pagar sejati. Semoga yang mendengar doa ini diberikan ketenangan batin, diberikan kemudahan dalam menghadapi masalah, dan diberikan petunjuk yang baik oleh Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahillah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum min dabbatin illa huwa ahidum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rasuluna bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitabi wal mizana liyaqumu nasu bil qista wa anzalna hadid fihi ba'sun sadidun wa manafi'u lin-nasi wa liya'lamullahu ma yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u ilaika bi nikmatika alayya fa'tarifu fi dunubi faghfirli dunubi innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbal mulku lillahi walhamdulillahi kulluhu lillah a'udzu billahi alladzi yumsiku samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idni min syarri ma khalaqa wa dara'a wa min syarri syaitani wassariqi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladzi yasfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Burhani sadidi sultan masyaallahu kana a'udzu billahi minasyaiton. Allahumma alhimni rusdi wa aidni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa aidni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa aidni min syarri nafsi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salam. Dumateng para rawuh ingkang nafas batin, matur nuwun sampun rawuh teng papan tulis nafas batin. Sakmenika kula aturake dumateng sedayanipun kaki danyang nini danyang ibu bumi bapak angkasa lan sedantene ingkang rawuh para gaib para menungsa ing dalemi kula lan dalemi para rawuh kula aturake Al-Fatihah dumateng panjenengan sedanten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakmenika kula aturake sedekahipun gondo arem lan gondo wangi ingkang dalem kula dumateng para titah gaib lan para kaki dayang nini dayang teng dalemi kula lan dalemi panjenengan sedanten. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi pagi ini saya akan membahas tentang mata batin yang sejati. Jadi kebetulan saya baru selesai membuat buku, jadi akan saya bahas sedikit-sedikit di sini terkait apa saja isinya. Yang pertama, mata batin ini banyak orang yang
belum mengetahui esensi daripada sejatinya rasa dan sejatinya mata batin. Dalam kejawen ada satu kata yang sering diucapkan tapi jarang benar-benar dipahami. Rasa itu seperti apa ya? Bukan perasaan biasa, bukan emosi yang datang dan juga bukan emosi yang pergi. Jadi rasa itu bukan pula pikiran yang berputar-putar. Rasa adalah kemampuan batin untuk merasakan secara langsung melampaui indera yang bisa kita tangkap. Jadi indera kita ini kan ada kulit, ada mata, ya, ada pendengaran, ada penciuman. Nah, untuk rasa sendiri itu ketika panca indera kita sudah tidak bisa merasakan lagi atau tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Nah, jadi terkadang kan kita ada sesuatu yang tidak beres gitu ya, tapi kita tidak punya bukti apapun. Nah, saat kita ini mengalami satu insting yang tidak beres tersebut, tetapi secara mata kita belum kita lihat. Nah, tapi kemudian beberapa hari lagi atau beberapa jam lagi itu terjadi, itulah fakultas rasa. Jadi fakultas rasa itu memang betul-betul hadir di luar kemampuan akal kita, di luar kemampuan indera kita yang bisa merasakan. Jadi ada satu alam, yaitu alam rasa. Oke, kita santai hari ini, ngobrol-ngobrol pagi ini terkait tentang rasa yang kita akan bahas nanti ya. Oke, sugeng enjing Mas Cakra Bintang, Rahayu Sagung Dumadi, terima kasih sudah hadir. Kita akan belajar bareng-bareng di sini ya, akan belajar bareng-bareng, tidak untuk menggurui, tetapi kita sharing-sharing saja. Boleh tanya-tanya dulu sebelum kita mulai. Dari mana mungkin bisa kenalan gitu ya. Jadi ada satu adab ya, adab ngelmu yang kita lihat daripada kisahnya Nabi Khidir dan Musa. Itu kita punya analogi bahwa adab pertama membuka tabir ilmu itu jangan buru-buru bicara atau menilai, diamkan dulu, didengarkan dulu, logikanya diatur, biarkan rasa sejati yang bekerja. Nah, inilah nanti biasanya satu ilmu itu akan nancep-mancep di dalam hati kita, bahkan akan bisa kita amalkan nanti sampai akhir hayat kita. Nah, jadi para rawuh, ketika panjenengan nanti mendengarkan guru atau mendengarkan semisalnya yai atau bini sepuh atau apapun lah di TikTok gitu ya misalnya, atau di YouTube, di buku apapun, coba amati gitu ya, coba amati dalam satu baris katanya, dalam satu baris maknanya, atau dalam bait-bait yang tersampaikan itu betul-betul sampean belajar ya. Kadang itu tadi pengalaman saya itu terkait rasa itu, ilmu itu kalau kita belum mendapatkan ruh daripada ilmu tadi itu masuk dalam tubuh kita, maka ampang rasanya. Materinya ini judulnya mata batin yang sejati. Jadi rasa itu ya, rasa ini adalah mata batin yang sejati. Nah, jadi matanya mata batin, kurang lebih seperti itu. Nah, menuju ke sana itu bukan hal yang tidak mungkin. Setiap orang itu pada hakikatnya adalah fitrahnya manusia ini adalah suci, fitrahnya manusia ini memiliki rasa mata batin yang bening, yang sejati, dan setiap manusia juga mampu melampaui indera yang kita punya. Nah, jadi tetapi sebelum ke situ ada satu hal yang saya sampaikan, saya ulangi lagi, bahwa ketika kita mau mempertajam rasa kita sebagai matanya mata batin tersebut, kita harus memaknai satu bait atau satu kalimat atau satu ucapan dari yai, bini sepuh atau siapapun yang kita kehendaki untuk mendengarkan, maka gunakanlah rasa itu.
pelan-pelan, diulang lagi supaya apa? Satu ilmu itu nanti ada ilmu itu ada energinya. Jadi ilmu itu ada ruhnya. Ilmu itu ada sejatinya. Jadi makanya terkadang kalau kita lihat ada hijab hijab bahar, kemudian hijab macam-macam ya, sampai hijab ayat kursi. Nah, orang ini nanti kalau sudah mendapatkan ruhnya, maka manfaat cahaya atau kekuatan doa apapun atau laku apapun itu betul-betul sudah nata gitu ya. Penataan itulah dimulai daripada istilahnya kita ini melakukan atau menjalankan satu ilmu itu betul-betul ditaruh di dalam kolbu. Jadi bukan hanya ditaruh di alam pikir kita atau indera yang kita punya sekarang ini. Kalau sekarang kan memorinya kan otak kita atau kolbu kita gitu ya. Nah itu tadi, di dalam kolbu pun ada lapisannya, tapi setidaknya kita betul-betul menarik satu ruhnya ya, esensi daripada ilmu tersebut gitu. Kalau masalah terkait kejawen itu dibagi beberapa hal ya, beberapa komponen. Kalau sekarang ada yang agama, kejawen sebagai agama, ada kejawen sebagai lelaku luhur. Makanya ada orang Kristen, Kristen kejawen, ada orang Islam kejawen, ada orang Buddha kejawen, dan macam-macam. Kejawen itu laku luhur gitu ya. Kalau kita ini filosofi kehidupan. Jadi kita mengambil filosofi kehidupan itulah dari unsur kejawen. Kenapa? Karena mudah gitu ya. Kalau kita pahami, kita membaca buku ya, atau membaca kitab, atau ya mungkin apapun itu terkait tentang tuntunan hidup itu, kompleksitasnya itu terlalu rumit untuk orang-orang yang sedang belajar gitu ya. Kenapa? Sekarang kalau kita pahami dalam unsur-unsur kejawen itu hanya beberapa butir lah sebagai pedoman utamanya. Yang pertama itu Sangkan Paraning Dumadi yang kita nanti akan bahas. Kemudian kita sebagai orang kejawen atau sebagai budaya, kejawen dijadikan budaya atau laku hidup itu ya tidak sulit gitu. Makanya kita memilih kejawen itu ya hanya satu yang paling utama, itu Sangkan Paraning Dumadi. Kemudian dalam literasi istilah-istilah yang lain itu gampang. Misalnya kalau kita ini dalam bekerja hanya punya satu sandaran, oleh istilahnya hidup ini cuman mampir ngombe. Terus kemudian dari mampir ngombe itu oleh mili ora oleh kintir. Jadi filsafat seperti itulah yang kita jadikan sehingga sebagai praktisi atau sebagai guru itu betul-betul mendapatkan sandaran yang mudah gitu ya dalam pelajarannya. Begitu juga terkait tentang meditasi. Kalau kita pahami dunia meditasi itu bahasanya mungkin ratusan ya, jenis-jenis teknik bahasanya dan lain sebagainya. Kalau di Jawa itu mudah, bagaimana kita belajar suwung. Nah hanya suwung itulah sebagai kata kuncinya. Nah kejawen dalam pengetahuan kejawen itu banyak filsafat itu menjadi role role-nya ya. K itu petunjuk, role itu aturan. Jadi ibaratnya itu intisarinya aja. Nah, contohnya lagi seperti ini, bahwa hidup ini cuman mampir ngombe. Nah, artinya dari sekian banyak ilmu adab kehidupan, orang Jawa itu punya esensi satu untuk pegangan. Ya, istilahnya hidup itu mau mampir ngombe. Nah, inilah yang ibaratnya kita perlu lebih mudah. Nah istilahnya, itulah menjadi sandaran kita. Terus kemudian manusia ini, hidup ini harus welas asih. Kalau kita pelajari welas asih dalam bab konteks kitab, kemudian kita perdalam lagi ya, mungkin bahasanya banyak sekali gitu ya. Tapi dalam orang Jawa atau kejawen untuk siapapun ya, untuk melintas budaya apapun itu ya cuman sederhana welas asih. Jadi seperti itu. Makanya teoretikal dalam kejawen itu sangat mudah.
Nanti kita akan bahas sangkan paraning dumadi itu seperti apa. Tadi sebagai pembukaan aja kita ngobrol-ngobrol. Nanti saya akan sampaikan materinya dengan detail sesuai buku yang baru saya buat sendiri. Oke, rahayu. Wassalamualaikum Mbak Yuli. Izin nyimak nggih, monggo nyimak sareng-sareng sinau. Kula ugi sinau, panjenengan nggih ugi sinau. Jadi itu yang perlu perlu kita sama-sama belajar. Mbak Ngastini rahayu, salam rahayu. Mas Miracle, terima kasih sudah 2 hari ini sepertinya mampir ke sini. Mas Agung Setiawan, Sirna Dalanepati Nur Sifat Luber Tanpi Kebak. Nah, jadi istilah-istilah sanepo di dalam Jawa itu kiasan puitisnya itu masuk banget gitu ya istilahnya. Bentar, saya balas chat dulu. Oh, cewek Mbak Miracle ya. Mudah-mudahan ya nggak cewek nggak cowok, lintas apapun ya kita sama-sama sama-sama belajar gitu ya. Jadi terima kasih buat Mas Agung sudah memberikan wejangan Sirna Dalanepati Nur Sifat Luber Tinampi Kebak. Nah, ini juga salah satu sebuah orang Jawa tuh puitisnya itu mirip dengan ini istilahnya kalau kita lihat ya, bahasanya tuh bahasa bahasa luhur, makanya sampai dia menjadi sebuah agama karena unsur sastra gendronya mereka. Nah, itulah unsurnya itu sudah banyak sekali untuk menjadi pedoman hidup. Nah, seperti itu. Nah, nggak apa-apa belajar sama-sama ilmu kejawen. Jadi mari ini ya, salah satu sanepo, kata-kata makna filosofis daripada Sirna Dalanepati, hilangnya jalan kematian. Secara harfiah ini musnah atau hilangnya jalan menuju kematian. Tapi secara makna batin ini bukan berarti manusia tidak akan mati secara fisik ya, melainkan merujuk pada konsep mati sakjroning urip. Nah, mati sakjroning urip inilah yang istilahnya mati sebelum mati. Ya, istilahnya maut kolbu al maut kalau dalam buku saya itu. Seperti yang dibahas di bab 20, kalau kita bahas itu ada namanya fana, dan bab 30 itu adanya kematian yang indah. Jadi kematian yang indah ini betul-betul dinanti. Makanya orang Jawa itu kalau saya pelajari ada dalam meditasi itu mau masuk ke meditasi jagat ageng itu kalau kesulitan ada satu makna atau satu ucapan. Apa dalam meditasi itu? Mati orogoku metuo sukmoku muleh marang gustiku. Jadi orang Jawa ini sudah belajar dalam meditasi, matikanlah ragaku supaya saya tidak merasakan namanya geringgingan apapun, gangguan apapun, karena saya ini dalam meditasi mau pulang. Itu tadi termasuk salah satu bahasa yang dibilang adalah Sirna Dalanepati, lebih dalamnya lagi mati sakjroning urip. Nah, mati sakjroning urip itu diimplementkan dalam sebuah meditasi itu seperti itu. Meditasi itu belajar mati, belajar pulang. Nah, jadi semoga semuanya memahami gitu ya. Seru sekali kalau kita bahas seperti ini. Kita bahas lagi bahwa di bab 30 saya juga menyebutkan bab ini Sirna Dalanepati adalah orang yang sudah membunuh ego, hawa nafsu, dan keakuan. Bukan keangkuhan, keakuan. Lek se aku berarti itu keakuan ya. Ini yang bahaya kalau masih aku gitu ya. Banyak orang yang masih aku. Nggak apa-apa, kita belajar sama-sama. Sehingga ia tidak lagi takut atas kematian fisik. Baginya kematian hanyalah pulang, yaitu sangkan paraning dumadi, bukan sesuatu yang mengerikan. Bahwa
ya memang persiapan mati, persiapan mati yang baik, persiapan mati yang baik. Nah inilah makanya orang ini praktek sehari-harinya apa? Praktek sehari-harinya topong rame di dalam kebisingan, di dalam kegiatan kesibukan ini. Badan kita boleh sibuk, hati kita, jiwa kita, hati kita, sukmo kita nopo, tetap tenang, tetap diam, tetap nyimak nafas kita, zikir nafas. Nah nafas kita berzikir, jiwa kita topo, badan kita kerja. Nah itulah yang disebut mati sakjroning urip. Kira-kira seperti itu ya. Tadi ininya Mas Agung Setiawan. Nah jadi kalau dilanjut lagi artinya nur tadi itu ya, artinya nur, sirnopati dalane, sirno dalane pati, nur sifat luber. Nah kita ada bahasa nurnya ini artinya secara harfiah nur kan itu cahaya ilahi. Ada cahaya ilahi, ada nafas ilahi. Kalau yang disebut di sini adalah nur itu sebagai cahaya ilahi. Nah makna batinnya ketika ego hawa nafsu sudah sirna lebur, maka memancarkan dirinya adalah nur cahaya. Makanya tidak sedikit ketika orang itu sudah memiliki cahaya dengan cara meleburkan mati sakjroning urip tadi, orang ini secara mata batin itu sudah memiliki cahaya. Ya, jadi seperti itu. Makanya digambarkan dalam suatu gambaran, ya suatu sudut pandang orang Jawa bahwa kita ini akan menjadi seperti lampu petromak. Nah, lampu petromak tadi itu pasti banyak laron-laron yang akan datang. Nah, laron-laron yang akan datang, hewan-hewan yang akan datang tertarik itulah ya mungkin bisa jadi dari para jin, para lelembut, para malaikat dan semuanya. Nah, ini yang menarik dan ini betul-betul terjadi yang hal-hal seperti itu, bukan fiksi belaka, tidak. Karena apa? Karena memang sudah dibuktikan dari turun-menurun orang-orang kejawen atau siapapun yang belajar budi luhur, konsep-konsep spiritual mistik daripada kejawen ataupun sufi ataupun lintas agama, maka kontekstualnya tuh sama ya. Orang ini akan belajar, akan memiliki cahaya setelah belajar mati sakjroning urip, melepaskan ego yang aku. Nah jadi seperti itu. Nanti kita akan bahas menarik ini ya, menarik ini. Di dalam buku saya buat ini, hal ini sangat selaras di bab 27, pancaran energi dan wibawa. Wibawa yang sejati tidak memerlukan susuk atau klenik ya, cahyaning muncul saka jero. Jadi otomatis kita ini kalau ya menjalani itu ya, menjalani apa yang disampaikan oleh Mas Setiawan tadi itu. Nah ini benar-benar ini makanya saya bedah apa yang disampaikan oleh Mas Setiawan tadi. Jadi welas asih wibawa itu akan otomatis bersemayam pada diri kita. Nah secara juga otomatis ya, nah secara laku kita kan tenang, diam gitu ya orangnya gitu kan. Ketika kita sudah menjalankan hal konseptual ini, maka otomatis kita akan pun berwibawa. Nah kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan bahas. Yang terakhir adalah luber. Luber tanpa kebak, artinya melimpah tanpa penuh. Nah biasanya meluber atau melimpah ruah tetapi tanpa pernah merasa penuh. Makna batinnya itu harus dibedah. Ini memiliki filosofi lain gitu ya daripada kita hanya melihat luber tanpa kebak begitu, melambangkan kekuasaan ilmu dan rasa kemanusiaan. Jadi seorang yang sudah mencapai tahap ini akan terus memberi manfaat. Nah ini dia. Nah ini kuncinya seperti itu. Nanti kuncinya lagi dia akan bersinggungan dengan memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono itu biasanya ya urutannya seperti ini. Setelah dia memaknai makna harfiahnya luber tanpa kebak tadi ya, melambangkan kekuasaan, ilmu rasa, kemanusiaan. Jadi seorang yang sudah mencapai tahap tertentu ya, tahap ini akan memberi manfaat, kasih sayang, rezeki pada sesama. Tapi hatinya tidak pernah merasa penuh, yang dimaksud seperti itu. Jadi kayak misalnya
Ya termasuk tugas saya hadir di sini ya untuk memberikan manfaat pada teman-teman gitu ya. Apa yang saya dapat yang nggak ada istilahnya gitu ya, tapi saya tetap semangat. Apa karena saya sudah merasa bahwa ini sudah menjadi terah daripada leluhur saya untuk menyampaikan rasa sejati, menyampaikan dalam teknologi, menyampaikan dalam istilahnya bungkusan-bungkusan yang sangat baik gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, nanti saya jawab satu-satu. Kira-kira makna yang saya sampaikan tadi, sirna dalane pati, nur luber tanpa kebak ya. Mudah-mudahan mengerti, paham tentang itu. Nanti akan ada kesinambungan. Kesinambungan ini seperti itu. Akhirnya orang yang sudah memegang sirna dalane pati nur luber tanpa kebak tersebut, orang itu akan melaksanakan secara gak langsung itu nanti yaitu tadi memayu hayuning bawono ya. Kita menjadi khalifah diciptakan di dunia ini untuk apa? Untuk memperbaiki apa? Keturunan kita, untuk memperbaiki alam semesta, untuk mengasihi, untuk menyebarkan bahwa hal-hal yang mungkin sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali, seperti saya ini berusaha menyebarkan kebaikan. Kebaikan apa? Ya berupa keilmuan, berupa wawasan, dan berupa doa kebaikan. Seperti yang kita sampaikan tadi pas pembukaan live gitu ya. Kita doakan semuanya pakai doa pagar sejati, kemudian kita doakan semuanya kaki danyangnya nini danyang ibu bumi bapak ongkoso lan sedantenipun titah gaib teng dalem kula lan teng daleme para rawuh lahumul fatihah. Nah itulah bentuk daripada apa? Bentuk daripada welas asih. Kita mendoakan orang yang kita tidak kenal ya, bahkan kita sendiri kadang tidak pernah mendoakan diri kita. Nah inilah laku-laku welas asih, kurang lebih seperti itu. Monggo kalau ada yang mau dibedah makna-maknanya, saya sangat tertarik sekali ya. Makasih Mas Nur Setiawan tadi kita bedah seperti itu. Jadi memaknai hal seperti ini memang harus berkesinambungan, karena sama seperti apa ya, dalam kitab penataan itu penataan batako atau botol gitu ya. Jadi nggak cuman satu menjadi satu paduan, yaitu namanya ada sangkan paraneng dumadi, misalnya ada sanepo seperti tadi, kemudian ada memayu hayuning bawono, kemudian ada urip ngur mampir ngombe. Kalau dalam orang-orang bekerja punya prinsip oleh mili ora oleh kintir. Kemudian dalam keilmuan juga sama, luber tanpa kebak gitu-gitu. Kalau orang mengejar dunia mistik terus menerus, kemudian dia harus memahami satu makna, yaitu apa? Kangkunge galih susuhe angin, bahwa ya tidak mungkin orang itu ibaratnya mengejar hal-hal yang mustahil lah. Kalau itu yang dikejar nanti ada sanepo tadi, tapi kalau nggak dikejar nanti biasanya datang sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu, nggak ada yang ini. Niku guru kapan artine toto tetep tutup. Ya nanti saya jawab. Toto tatak tutup. Nah jadi dalam kehidupan ini kenapa ada istilah toto, tatak, dan tutup? Secara umum kita bisa artikan bahwa orang ini boleh menata tapi harus tatak. Ya, kita dalam kehidupan prakteknya ini nggak boleh kita tidak menata. Semua yang ada di dalam ini kita harus tata. Artinya manusia nggak mungkin tanpa menata sesuatu. Daripada kita menata jasmani kita, rogo kita, sukmo kita menata kehidupan kita, dan harus tatak, harus kuat. Orang ini dalam penataan ini kan nggak gampang. Kita yang belum terbiasa untuk welas asih, untuk sabar, untuk nerimo ing pandum, untuk belajar memayu hayuning bawono bermanfaat pada alam semesta, pada manusia, pada semuanya makhluknya Gusti Allah. Kita yang belum biasa mendoakan makhluk lain gitu ya. Kita yang belum terbiasa untuk istilahnya tidak serakah, ngomong sedulur papat kali mau pancer. Nah itu kan harus memiliki ketatakan, kemantapan. Ya tatak itu mantap, madep, mantep gitu ya. Nah, itu istilahnya seperti itu. Dan harus tutuk.
tutuk itu harus sampai selesai. Sampai kapan kalau kita melakukan laku ini yakin kita ada perubahan baik dan membuat kita semakin tawaduk, semakin sabar, semakin tunduk, ya kemungkinan ya kita sampai jasad kita terkuburkan. Nah nanti sampai kita ya selama-lamanya gitu ya, nanti sampai ke alam pepadang, alam lain kita tetap menerapkan itu. Nah inilah yang dimaksud. Terkadang salah satu tujuan di sini itu untuk apa? Untuk kita ini noto ya, noto rogo lan sukmo supaya dadi leluhur ingkang agung, supaya kita nih jadi leluhur yang agung. Leluhur yang agung itu seperti apa ya? Leluhur yang menata anak turunnya, leluhur yang menata hatinya, gak menata ini loh ya, menata ekonomi itu gampang, ekonomi itu ya, menata orang ini supaya betul-betul istilahnya keluarga kita itu mendapatkan ketentraman, tidak menderita oleh pikiran kita ya, pikirannya sendiri, menderita oleh tindakannya sendiri, tumindaknya sendiri, atau menderita oleh tumindaknya orang lain. Nah ini makanya dalam orang Jawa atau ilmu kejawen atau ya ilmu luhur itu memang ada yang namanya iling lan waspodo. Dalam menata rumah tangga pun seperti itu. Kita harus apa ya, waspada terhadap apa, yaitu tadi tidak semuanya semisalnya apa yang terjadi itu memang berkaitan dengan diri kita. Ada unsur-unsur istilahnya efek-efek domino dari orang lain. Nah inilah ada pengiling lan waspodo. kurang lebih seperti itu. Nah terima kasih, kita lanjut materi utamanya. Nanti saya akan jawab ya. Saya nanti berusaha menjelaskan sesuai buku yang saya buat. Ntar saya hidupin dulu. Ini bukan sesaji ya, wangi-wangi. Kebetulan banyak juga haler kalau dikasih ini satu wangi harum di tempat kita. Ntar saya balas satu-satu deh. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang sangkan paraning dumadi. Sebentar ya. Nah, dalam materi yang saya sampaikan ini sebagai fondasi ya, fase 1, fondasi dasar, yaitu sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi ini sebagai peta, perlu diingat ya. Sangkan paraning dumadi sebagai peta perjalanan jiwa. Namanya peta perjalanan jiwa berarti sebagai petunjuk yang kita, misalnya kita sandari itu akan sampai pada tujuannya. Nah ketika orang ini sudah punya peta ini, maka dia akan sampai kepada Tuhannya. Nah istilahnya seperti itu dulu. Kita sepakati bahwa sangkan paraning dumadi ini sebagai peta perjalanan jiwa. Di Islam juga ada ya kan, barang siapa yang menetapi Quran dan hadis maka dia tidak akan tersesat gitu ya, sama aja. Ini kalau di Jawa ini filsafat kehidupan. Barang siapa menetapi atau menjadikan sangkan paraning dumadi menjadi peta perjalanan jiwa, maka dia tidak akan tersesat gitu ya. Yang pertama adalah konsepnya urip mung mampir ngombe. Nah ini sebagai dasar nanti sangkan paraning dumadi itu nanti akan hadir ya, bahwa dasar untuk memahami rasa, menancapkan ilmu sangkan paraning dumadi itu yang pertama adalah urip iku mur mampir ngombe. Ya diingat ya kalau kita belajar sangkan paraning dumadi. Jadi apa sangkan paraning dumadi? Sangkan paraning dumadi adalah peta perjalanan jiwa. Kalau kita punya petanya otomatis kita sampai. Nah petanya itu apa isinya? Yaitu yang pertama yang perlu kita masukkan ke dalam relung kolbu kita adalah
urip iki mur mampir ngombe. Jadi hidup itu hanya mampir minum di tepi sungai kehidupan. Ya, hidup hanya mampir minum di sungai atau di tepi sungai kehidupan. Jadi istilahnya kalau dalam buku ini, kau singgah sebentar, haus minum menyegarkan diri, lalu melanjutkan perjalananmu. Engkau bukan sungainya, ya. Kita ini bukan sungainya. Kita ini datang minum ya di tepi sungai, kemudian melanjutkan perjalanan saja. Dan nanti akan ada perjalanan-perjalanan. Inilah perjalanan dunianya. Dan kita ini bukan sungainya. Nah, ini agak dalam kalau kita cermati. Yang sungainya itu seperti apa ya? Sungainya yang memiliki jagat raya ini. Nah, suatu hari engkau wajib pulang. Nah, Sanepo ini bukan nasihat pesimis tentang kematian. Ia adalah peta tertua tentang asal usul jiwa manusia. Di Sangkan Parening Dumadi itu di mana kita datang, sangkan, dan kemana kita kembali paran, dalam buku Ilmu Makrifat Sangkan Parening Dumadi. Jadi istilahnya mirip dengan ini. Sangkan Parening Dumadi itu ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau kita muslim. Nah, ini harus menjadi peta kita. Jadi kita ini berasal dari Gusti Allah dan akan kembali di Gusti Allah. Nah, proses datang dan pergi inilah digambarkan kita ini hanya singgah di tepi sungai, minum sedikit dan pulang. Ya, simpel kan ya kalau kita bilang. Makanya jangan sampai kita tertipu oleh hal sesuatu apapun. Yaitu tadi, boleh kita ini menata, tapi jangan sampai kita betul-betul terlena terhadap sesuatu yang sangat kecil, karena tujuannya itu sesederhana itu ya, sebagai tujuan utamanya. Ya, saya ulangi lagi ya, bahwa Sangkan Parening Dumadi itu peta perjalanan ya. Istilahnya kita dituntut untuk berpikir bahwa dunia ini hanya sebentar saja. Sangat sebentar saja, karena kalau pikirannya itu nanti kita pun nggak begitu panik, overthinking dan lain sebagainya. Kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan masalah besar kemudian overthinking, ya mungkin tidak mudah untuk kita mempelajari hal ini. Tapi ingatlah bahwa hidup ini sejatinya hanya sebentar. Kalau kita nanti menghabiskan diri kita untuk berpikir liar, kemudian kita menyakiti diri sendiri dan kita mau menderita, maka ya kita akan kesulitan dalam menjalani hidup ini. Makanya dalam ilmu Buddha itu bahwa jangan mau kita itu menderita ya. Jangan mau kita itu menderita. Kenapa? Penderitaan itu berasal dari pikiran kita sendiri dan tumindak kita sendiri, tindak tanduk kita sendiri. Jadi kaweruhna sejatining urip ana jroning alam donya iki ibarat mampir ngombe. Umpama manuk mabur lunga sangka kurungan, neki pundi pencokan bejang ya. Istilahnya di sini ketahuilah sejatinya hidup itu di dalam alam dunia itu cuma mampir minum, seperti burung yang terbang meninggalkan sangkarnya. Kemana ia akan bertengger besok gitu kan, jangan sampai tersesat gitu. Meskipun pergi jauh, ia tidak akan lupa jalan kembali pulang. Jadi manuk kuntul itu ya, kalau kita lihat manuk kuntul itu sip-sipan, satunya kuntul, satunya apa gitu ya, mirip itu. Jadi kalau pagi sebelum matahari terang gitu ya, mungkin jam 5, setengah 6, dia betul-betul pergi ke laut gitu. Ada yang ke laut, ada yang ke sawah, ada yang ke laut gitu. Dan dia itu nggak pernah namanya tersesat atau salah sangkar untuk pulang. Jadi kembalinya juga pada batang-batang yang di pohon itu tepat betul. Padahal ada misalnya dalam pohon besar, pohon tua itu ada ratusan kuntul ya. Sampai pelajari dan itu ada risetnya. Kuntul A nanti nggak akan duduk di tempat kuntul B. Padahal itu cuman sebuah tempat umum ya, namanya kayu yang kita lihat sebagai manusia biasa ini. Nah, inilah yang menggambarkan bahwa belajarlah seperti burung. Burung itu ya kerja, makan, cari makan dan pulang gitu. Dan dia tidak akan tersesat karena dia tahu bahwa dia
iling asale gitu ya, iling baline. Nah Kuntul itu kurang lebih seperti itu. Dia tahu asal tujuannya kemana, mau kemana, kehidupan itu konseptualnya seperti itu. Makanya kalau kita sudah memiliki pemikiran seperti ini, biasanya kita tidak terlalu tidak terlalu mengejar sesuatu gitu. Tetapi tetap bekerja, tetap kita melakukan aktivitas yang memang menunjang untuk kita menata kehidupan di dunia ini gitu. Tetapi mungkin lebih enteng gitu ya. Lebih enteng itu diibaratkan misalnya kita sudah berusaha maksimal, udah nggak mikir lagi besok cair gak ya, besok rame gak ya dagangan saya, besok ini enggak ya. Nah inilah yang disebut kita ini menderita oleh pikiran kita sendiri. Jadi ya kerja mantep kita pasrahkan saja, yang penting kita sudah maksimal. Dan harus istilahnya ngemong pikiran, yang alam pikiran itu tidak boleh liar. Nah ini yang nanti akan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Jadi kita bedah filosofi modernnya itu ya manusia modern itu kehilangan arah pulang. Nah jadi sibuk sekali memperluas sangkar, karir, harta, identitas gitu ya, tapi lupa bahwa sangkar bukanlah rumah sejati ya. Bahwa rumah sejati kita tuh sama. Kalau di dunia ini ya pakaian putih tadi itu, kain kafan gitu ya, tapi kadang orang mati-matian untuk mencari sesuatu yang tidak dibawa mati. Nah ini makanya istilah-istilah hal seperti itu, bukan kita tidak nanti produktivitas maksimal, tidak, kita tetap maksimal dalam bekerja apapun itu, pekerjaan kita tetap maksimal, tapi supaya kita ini tidak betul-betul lupa lah jalan pulang. Sampai bayangin ya, ini bahasanya dalam loh, jalan pulang tepi sungai, mampir minum, dan lanjut ke alam lain. Nah dalam perjalanan itu kita menuju ke tepi sungai ya biasa aja, udah mampir minum, kita melakukan kegiatan-kegiatan semaksimal mungkin. Nah sudah selesai. Yang menjadi persoalan berat ini adalah pikiran ya, alam pikir ini yang terlalu liar. Padahal kalau kita sudah maksimal semuanya kita belajar, kalau dalam bisnis ya, dalam usaha atau dalam urusan keduniaan itu kan ada yang istilahnya kita ini mendengar satu kutipan, man arodad dunya falaiha bi ilmi. Sapa wonge sing arep dunya, yang mau kaya, maka carilah ilmunya. Waman aroda akhirah, maka carilah ilmunya juga. Kalau mau dua-duanya, waman arodahuma, carilah ilmunya. Jadi konsepnya adalah ketika kita sudah tahu ilmunya, maka ya otomatis kita akan mendapatkan, termasuk dunia tadi itu. Ya permasalahannya adalah pemikiran-pemikiran yang datangnya liar, kecewa, cemas, takut, overthinking, anxiety, sampai nanti luka batin dan lain sebagainya, menderita gitu ya. Padahal kita ini sudah diberitahu ya, jangan sampai lupa arah pulang. Oh kalau Mas Kris bilang iling asal, ya itu iling asalnya aja. Nah, tapi nggak cuma diiling, menjadi konseptual hidup, menjadi itu tadi. Makanya sangkan paraning dumadi udah masuk nancep dalam hati. Apapun interpretasi atau literasi yang ada, itu menjadi bahwa istilahnya yang tahu dia bahwa saya ini akan pulang kepada Gusti Allah, dan hidup ini cuma mampir ngombe itu pun cukup supaya tenang dan rileks. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Kode helik. Nah ini kayak ini ya tukang coding nih, kode helik. Waalaikumsalam. Saya pikir tadi bacanya kodeks. Kebetulan saya pakai kodek, pakai kursor, pakai grok. Kok kodeks helik? Oh ternyata kode helix. Nah jadi itu istilah-istilah sanepo itu membuat kita semakin yakin bahwa adiluhurnya Jawa itu ngena gitu ya. Betul-betul ngena banget dalam diri kita. Makanya filosofi filsafatnya itu betul-betul luar biasa lah. Nah
istilahnya mampir ngombe, apa ini mampir ngombe versi Mas C gimana ya? Dalam filsafat kalau kita memaknai istilah harfiahnya mampir ngombe, itu adalah waktu yang singkat ya, waktu yang singkat itu waktu yang betul-betul istilahnya kita ini ya datang ambil gelas isi air minum, nggak sampai cari airnya di mana, ininya di mana, apapun yang memakan waktu. Itu adalah manifestasi bahwa hidup ini singkat gitu loh, dunia ini singkat. Yang dimaksud mampir ngombe itu singkat. Jadi dalam kesingkatan itu jangan sampai kita membuang waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, contohnya dalam misalnya saya sebagai pelatih meditasi mengarahkan bahwa ketika kita meditasi, deep meditation itu ya betul-betul yang mengarahkan kita supaya kita healing gitu ya, supaya kita ingat, supaya kita itu betul-betul memahami apa jagat gede itu dalam meditasi. Dan saya melarang murid-murid saya untuk menggunakan rapalan-rapalan, mempelajari ilmu misalnya ilmu kanuragan, ilmu pernapasan yang keras dan lain sebagainya. Jadi istilahnya apa ya? Istilahnya ya itu yang saya maksud. Ojo buang waktu. Saya ini ya juga kayak ngimpi ya. Tiba-tiba umur 33 tahun kayak ngimpi aja lewat aja gitu kan. Nanti tiba-tiba yakinlah umur 60 tahun dan selesai. Nah, inilah yang dimaksud kita supaya di dalam pikiran kita, alam bawah sadar kita itu sampaikan di relung kolbu kita itu bahwa ini sebentar. Ya, kehidupan ini sebentar. Boleh, makanya tadi itu dalam konteks pembicaraan selanjutnya itu boleh kamu bekerja, mencari nafkah, produktivitas, tapi tidak boleh kintir. Oleo mili, air itu sungai, ibaratnya produktivitas kerjaan kita tuh sungai. Balik lagi ya, kita mampir ngombe misalnya, kita sekalian jebur misalnya gitu ya, yang dimaksud dunianya itu, kedunianya itu boleh dalam sungai itu kamu boleh milih, ikutin aja, tapi jangan sampai terhanyut. Nah, inilah yang dimaksud bahwa ya boleh kita dalam dunia ini bukan sangkan paraning dumadi mengajarkan kita untuk jadi orang lumuh, tidak. Justru dengan waktu singkat itulah kapan kamu untuk manunggaling kaulo Gusti. Ya. Jadi dalam waktu singkat itu oleh milih ora oleh kintir itu ya cari uang sebanyak-banyaknya kalau versi saya ya. Kemudian nanti sudah punya passive income, maka saatnya kamu untuk menerapkan manunggaling kaulolan Gusti. Nah, di situ kalau sekarang untuk manunggaling kaulolan Gusti ya kesulitan karena faktor ya tadi, bukan alasan ya, tapi memang sulit sekali. Makanya belajarnya sekarang itu kalau kita belajar manunggaling kaulolan Gusti secara betul full ya, totalitas, itu sama dengan fana. Kalau kita sudah fana ya sudah, kita tinggalkan semuanya gitu ya. Kita tinggalkan semuanya. Tapi apakah sudah siap anak kita, istri kita, orang tua kita? Ini yang menjadi istilahnya kita masukkan tadi sangkan paraning dumadi, urip mur mampir ngombe, oleh mili mampir ngombe di tepi sungai tadi itu. Kalau kamu mau jebur ya boleh kamu jebur, cari uang, produktivitas, jangan sampai hanyut. Ya kira-kira seperti itulah menjadi bab pertama yang kita bahas ini, kurang lebih seperti itu. Nanti kita bahas lagi satu lagi, masih banyak kok. Makanya balik lagi seperti materi sebelumnya, bahwa kita ini harus punya cangkingan ya. Kita ini harus punya cangkingan. Kenapa? Karena konteks yang kita udah sepakati menjadi apa yang pertama tadi, yang saya sampaikan pertama tadi, kalau ingat, menjadi pondasi. Menjadi pondasi, inilah pondasi-pondasi awalnya. Nah, dengan taunya kita hidup ini sudah sangkan paraning dumadi yang sangat singkat tadi itu, kemudian kita tahu istilahnya mampir ngombe di tepi pantai dan kita jebur di pantai nggak boleh hanyut, maka kita harus mencangking sesuatu yang bisa kita bawa. Apa itu cangkingan itu? Yaitu topong rame menggunakan teori yang namanya zikir nafas. Topong rame itu ya dalam kesibukan tadi, ingat Gusti Allah, kita yang rokok gini ya
mumpung kita ngomongin topo ngerame gitu ya, inget Gusti Allah ya bismillah, atau Gusti Allah matur nuwun, atau hu Allah, relax saja, mau sadar nafas atau zikir nafas gitu. Lah ngene wae enak Gusti Allah kayak rezeki toh, bisa merokok, bisa sharing gitu ya, itulah wujudnya. Kemudian kita lengkapi lagi bahwa kita melakukan hal ini semua juga kita punya dasar untuk memayu hayuning bawono. Mas Guru, kamu di dunia itu ngapain aja gitu kan? Saya sudah mencoba Pangeran Gusti Kula untuk apa ya, bermanfaat untuk menata, menyiarkan apa itu petuah-petuah para leluhur orang Jawa gitu ya istilahnya. Kita punya hujah lah ketika ngobrol, walaupun kita tidak menganggap ini sebuah transaksi kita, tidak, tapi ya itu tadi, manusia pulang itu setidaknya meninggalkan karya atau mahakaryanya, atau meninggalkan kenang-kenangannya. Syukur bagi gitu kan, dari sampean kayak gini ada yang zikir nafas sampai nanti patinya, ya saya nggak mengharapkan pahalanya, cuman saya ikut senang saja. Nah inilah kita manfaatkan sebagai istilahnya konteks dalam kita sama-sama belajar pagi ini. Saya jawab pertanyaannya dulu. Kopi ini kurang enak ngombe kopi. Dari atas dulu ya. Oke, masalah tatak tadi sudah saya sampaikan nggih, Mas Slamet. Jating nggih hadir Mas Purnomo, matur nuwun Mbak Emi, Sang Yang Asta. Masya Allah namanya keren, merinding ini. Oke, ini saya jawab dulu terkait tentang trah ing kusuma rembesing madu ya. Trah ing kusuma rembesing madu. Jadi trah itu keturunan silsilah gitu ya. Kusuma itu bisa bunga, simbolisme, kemudian Jawa itu juga kusuma melambangkan keharuman. Rembese ya rembesan, tetesan tuh rembese gitu, yang halus gitu. Madu itu ya simbolik kemurnian, kemanisan. Jadi makna yang kita bisa dalami yaitu adalah sebagai apa ya, ilmu batin atau ilmu rasa itu keinginan sejati seorang apa ya, pejalan spiritual. Untuk keinginan sejati seorang pejalan spiritual tidak diukur oleh piagam atau silsilah dunia, jadi melainkan dari kemurnian jiwanya kembali ke asal. Nah ini agak dalam sih ya istilahnya, arti daripada kalau kita pahami daripada trah ing kusuma rembesing madu. Jadi artinya ini bisa dipakai untuk orang yang sedang belajar, orang sedang belajar spiritual tadi itu, orang yang sedang belajar spiritual tadi, supaya tadi itu, supaya kita itu menyampaikan sesuatu yang bermanfaat. Ini juga menjadi concern gitu ya. Jadi tidak bangga dengan piagam-piagam atau euforia yang diberikan. Oh Mas Guru bermanfaat, oh Mas Guru ini nggak ada, atau misalnya oh Mas Chris gini-gini, kita nggak bangga lagi. Sudah bukan kita bunuh ya, tapi kita omong sudah nggak terpengaruh oleh pujian-pujian seperti itu. Karena apa? Dia sudah mendapatkan kemurnian. Madu itu adalah lambang kemurnian untuk apa? Untuk kembali ke asalnya. Jadi istilahnya kurang lebih seperti itu. Ini ya makanya dalam filsafat Jawa itu luar biasa kok, luar biasa untuk kita tuh belajar filsafat gitu ya. Mulai sekarang Rocky Gerung tuh udah mulai belajar filsafat kan, Rocky Gerung ini. Nah bener, nggak nyari validasi gitu ya. Tapi sebenarnya saya mulai tertarik antara kata validasi, taskeh, dan soheh. Nah ini tiga kata ini akan memiliki perbedaan. Kalau kita bicara tadi rembesing madu tadi, ini kan kita bisa artikan bahwa keningratan sejati seorang pelajar spiritual tidak diukur dari piagam atau istilahnya silsilah dunianya, melainkan dari kemurnian jiwa yang kembali ke asalnya. Nah tetapi ini benar kata Mas Pendosa, udah tidak cari validasi, nggak pingin dibangga-bangga, yang penting bermanfaat sesuai dengan pedoman leluhurnya memayu hayuning bawono dan memahami konsep hidup singkat, ya sudah gitu aja gitu ya, kita belajar itu. Tetapi
perbedaan dengan validasi dan pentaskehan. Kalau pentaskehan itu atau pensokehan, misalnya dari seorang salik atau murid, ataupun kita sedang belajar meditasi bersama guru kemudian mendapatkan mimpi terus yang bersinambungan, maka itu perlu ditaskehkan. Nah, taskeh itu di apa ya istilahnya, disohehkan gitu ya, mencari kebenaran daripada maksud petunjuk. Tetapi kalau validasi lebih, dia itu sudah sebenarnya tahu tapi pingin dibilang orang tahu dengan cara bertanya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, di dalam umum ataupun dalam gurunya sendiri. Makanya dalam guru menjadi guru itu harus bisa melihat orang ini mau cari validasi atau memang mau mentaskehkan satu ilmu atau satu petunjuk yang dia dapatkan. Misalnya dia mendapatkan istilahnya satu mimpi atau satu amalan dari siapapun atau dari goib gitu ya, dari insting dia harus seperti ini. Nah ini kalau masih ada gurunya, status guru dan murid itu enggak apa-apa. Tapi kalau cuman untuk saya ini bisa ini terus menyampaikan ke umum gitu untuk maksud lain validasi, nah itu nggak boleh. Itu sudah dilarang dalam adab ngilmunya orang Jawa. Nah sama yang awal saya bilang tadi, bahwa adab nyari ilmu itu kita gunakan sebagai melihat daripada apa? Daripada adabnya Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Suruh apa toh? Suruh nyimak, suruh diem, suruh nyimak, suruh ngikuti. Nah nanti supaya apa? Dalam perjalanannya itu supaya dia mendapatkan ruhnya. Nah kurang lebih kan seperti itu ya kalau perjalanan. Tapi Nabi Musa nanya sampai 3 kali kan. Terus nanya dibilangin jangan nanya gitu. Akhirnya ya gagal ini cari ilmunya. Sekalipun Nabi Musa loh ya, itu sulit memang. Kita matanya dalam adab ngilmu itu kurang lebih ada adabnya atau ada kontrak belajar tuh harus ada. Supaya kita apa? Supaya kita nggak kakean ilmu, nggak kebanyakan nyunggi ilmu. Orang ini kalau kebanyakan wirid, punya wirid, beberapa jenis wirid, nah nanti ya kesulitan ngomong tadi itu. Oh yang satu habis sholat maghrib, yang satu habis ini, yang satu habis ini, nanti nggak akan terus gitu ya. Artinya nggak akan terus tuh, nggak akan sampai patinya. Yang ditakutkan kan itu ya, nggak sampai patinya eman-eman. Makanya ibaratnya ketika kita ngelmu ya sampai patinya. Ngelmu welas asih, lakon welas asih ya sampai patinya. Sampai kita tuh menyayangi semua makhluk, mendoakan, kita merasakan penderitaannya. Sampai kapan? Sampai patinya. Mulai sadar, mulai iling, mulai memahami konteksnya, dipakai terus setiap hari. Nah inilah ngadap ngelmu. Makanya mending titik alon-alon kelakon gitu ya. Enggak yang banyak gitu, enggak. Oke, kita lanjut lagi. Naskah Makrifat buku saya bab 1 ini membahas tentang perjalanan 2 lapis. Ini sangkan paraning rogo, asal jasad dari saripati makanan menjadi darah, daging, tulang, ditiupkan ruh, lahir, mati, kembali ke tanah dan air gitu ya. Ini sangkan paraning rogo. Sangkan paraning jiwa, asal ruh bermukim di alam azali, kemudian masuk ke jasad, ditiupkan gitu ya, hidup di dunia, alam barzah, padang maksar, timbangan awal, surga neraka secara syariatnya kan gitu ya. Kemudian mendapatkan puncak kenikmatan, yaitu tadi ru'yatullah. Kenikmatan puncaknya itu bukan surga tapi melihat Allah. Tapi kalau dalam kejawen ini agak beda dikit. Jadi orang ini betul berasal dari alam azali, masuk ke jasad, hidup di dunia, satu ruhnya masuk pulang ke Gusti Allah, sukmonya ada yang di alam barzah, satu lagi ke alam pepadang, satu lagi ya masih ada di alam-alam lainnya. Ada beberapa versi gitu ya, karena ya saya rasa betul semuanya. Karena kalau kita membahas bab ruh itu di kitab ilmu apapun tuh sedikit. Tetapi kadang orang-orang memang diberikan informasi terkait ruh tadi itu gitu ya. Ya mungkin saya sedikit banyak diberikan informasi, cuman yang memang masih sedikit lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya meyakini bahwa ada sukmo yang di alam barzah ya, ruh pulang ke sana ke alam gustinya sendiri. Kemudian ada
satu lagi sukmo menunggu, yaitu tadi menunggu jalan pulang terakhir tadi itu ke alam kelanggengan. Itu betul, makanya kita masih sering ketemu mbah kita gitu ya. Mbah kita masih memberikan wejangan kalau kita kleru gitu ya. Terus manusia poro yai atau poro siapa tuh masih ketemu wali diberikan wejangan gitu, dan macam-macam lah. Dan kita nggak kaku bahwa itu jin dan lain sebagainya. Jin ya ada sendiri, jin ya sendiri. Jadi itulah kompleksitas simfoni kehidupan yang sangat unik sekali gitu ya. Dan kita tidak membuat itu dramatis mengerikan ya, biasa saja, memang ada gitu aja. Itu terkait apa tadi pembahasan. Kemudian selanjutnya adalah tanya jawab aja santai sambil saya rokok ini. Ya, mungkin betul nonem tadi itu, man aradatunya fa'alaiha fa'ala bilmi. Nah, itulah mungkin maksudnya. Saya tidak begitu pandai, tapi intinya semua itu ada ilmunya. Jadi jangan menyalahkan takdir. Untuk apa? Untuk kita ini memiliki alasan bahwa segala sesuatu terbentuk pada takdir. Kalau kita konsepnya dunia ya dunia, kekayaan ya kekayaan gitu ya, dunia ya dunia, akhirat akhirat gitu. Jadi kadang petapa itu menggabungkan antara takdir dan usaha dia. Maksudnya gini, ketika orang itu menapai satu ilmu spiritual khusus atau memang dia sedang mendekat pada gustinya atau apapun, itu selalu dihantui oleh perasaan bahwa ketika saya menjalani petapaan ini maka rezeki saya akan sulit. Padahal kalau hukum rezeki secara yang kita lihat ya sederhana saja. Rezeki itu apa kerjaan yang mungkin sekarang ada? Apakah kita sudah sebagai manusia memenuhi standar requirement pada pekerjaan tersebut? Seberapa kualitaskah kita untuk mendapatkan pekerjaan yang baik kalau itu pekerjaan? Apa label kita gitu ya, apakah kita S1, S2, kemudian keahlian kita apa, ya sudah selesai sampai situ. Kalau kita usaha ya sama aja, kemampuan kita usaha seperti apa gitu. Jadi nanti akhirnya tidak menggabungkan antara apa yang kita ketahui itu menjadi FOMO atau berita-berita yang menjadi rusak ya, perusak alam pikir, hingga akhirnya nanti afirmasi ketakutan itu datang sendiri dan dia semakin yakin, oh ini karena memang saya menjalani petapaan pertaubatan gitu ya. Nggak usah, sudah. Makanya filsafat Jawa itu enggak kuat sekali untuk tidak memikirkan seperti itu. Kenapa? Jalan pikir atau alam pikir itu berpengaruh kuat sekali terhadap kehidupan kita ya. Kalau kita cemas, kita takut, ya itulah nanti semuanya mengarahkan ke situ gitu ya, semuanya mengarahkan ke situ. Makanya kita tidak boleh istilahnya kita takut, ya kita hadapi saja gitu ya, kita hadapi saja. Dan yaitu jangan gabungkan antara yang namanya dunia ya is dunia. Nggak ada orang ini terlahir dalam kondisi pintar, nggak ada. Ketika orang itu tekun, terus orang itu sabar, orang itu bisa dipercaya, orang itu punya kalau dalam konteks yang saya rangkum itu, manusia itu harus memiliki 3 lapisan paling depan untuk komunikasi seperti ini ya. Itu adalah lapisan welas asih. Jadi banyak orang pintar ya, banyak orang pintar sekali gitu, tetapi secara raut wajah atau secara cara bicara mereka, cara adab asornya mereka itu tidak mencerminkan nanti orang itu menjadi asih atau sayang. Nah, inilah pentingnya kita ini memiliki welas asih ditaruh di depan. Supaya apa? Hubungan sosial manusia itu supaya gampang. Wong lek wis welas asih sama kita tuh udah percaya, udah pasrah bongkoan. Dan kenapa? Kita memiliki nilai trust. Ya inilah yang saya maksud bahwa ilmu welas asih itu mau itu dipakai secara sosial, mau itu dipakai kita di alam pikir, alam kolbu atau alam lainnya itu, alam mistik lainnya itu menjadi ilmu puncak tertingginya ilmu, yaitu ilmu welas asih tadi itu. Yang paling mudah ya pas ketika kita ya sampaikan tadi, saya punya satu analoginya itu orang ini sama-sama lulusan Stanford gitu ya, university gitu. Yang satu pintar semua
nggak ada yang nggak pinter. Ini perfect semua manusianya. Tapi yang satu pancaran welas asihnya daripada cara duduk dia, wajah dia, cara ngomong dia, sama-sama intelektualnya. HRD atau owner yang mau merekrut dua orang ini pasti nanti akan mencari mana yang paling memancarkan rasa yang lebih bisa ditaruh sebuah trust, atau mana yang orang ini kasihan si bos tadi itu. Jadi seperti itu. Nah, ini bagus Mas. Ini ganti nama kayaknya dulu bukan Mas Pendosa ya. Tenggelamkan aku di dalam lautan cintamu. Jadi Rumi itu seperti itu. Saya ada bab Rumi juga di sini tentang welas asih, juga ada bab Rumi tentang membahas itu. Jadi pembahasan itu membuat kita gini, dalam satu buku itu enaknya kita tidak mempelajari satu, misalnya Al-Hikam, satu Al-Hikam gitu ya. Satu lagi misalnya kitab apa gitu ya, kemudian kitab apa gitu. Beberapa kitab itu pasti memiliki plus dan minus. Tapi kalau kita ambil intisarinya yang baik-baik dan dijadikan satu pedoman hidup kita atau buku, nah itu yang lebih yang lebih enak gitu ya. Yang lebih enak dan lebih mudah bagi kita atau siapapun petapak yang mau belajar itu sudah kita pastikan mudah lah untuk belajar, nggak muter kelamaan nanti kan. Oke, olah batin itu seperti apa ya? Olah batin itu yang sudah saya sampaikan di depan sebelum membahas materi ini, mengolah rogo dan sukmo. Artinya satu, kita akan ngemong sedulur papat kita tadi, Mas Sukma. Kita ini kan punya nafsu amarah, nafsu keduniaan, nafsu birahi, dan nafsu baik gitu ya, nafsu mutmainah. Nah, dalam pengelolaan nafsu itulah kita akan mempelajari istilahnya batin, mempelajari istilahnya roso. Nah, ini konteksnya seperti itu. Nah, saya lanjut dulu yang konsep 3 tadi. Bagi saya rangkuman yang saya coba rangkumkan supaya para murid saya itu mudah dalam belajar itu, yaitu tadi meletakkan cinta kasih Gusti Allah welas asih itu di dalam permukaan yang pertama, di depan lapisannya. Ini secara konsep kehidupan gitu ya. Yang kedua setelah welas asih tadi itu iling lan waspodo. Nah, yang terakhir yang menjadi dasar yaitu tadi itu ngemong sedulur papat kalimau pancernya tadi. Saya punya bukunya, cuman saya belum cetak. Kalau sampean mau belajar itu sampean boleh download aplikasi Nafas Batin di Play Store. Itu ada. Kalau buku ini nggak banyak, cuman 130 halaman, cuman belum saya cetak. Lagi nunggu nunggu investor. Ada sih dananya, tapi masih belum ini, pelan-pelan aja. Nah, kurang lebih itu. Kalau kita lanjut lagi ya terkait sangkan paraning dumadi, ini nanti ada 30 bab, jadi masih 30 hari live dengan materi yang berbeda-beda lah. Kita bahas sama-sama gitu ya. Sunan Bonang dalam suluk wujil ya, wujil mengajarkan wujil dan awas ing wujudmu iku wujude pangeran, yen wis weruh ing wujud dira muliha marang wujud kang sejati. Ya, saya ulangi, wujil dan awas ing wujudmu iku wujude pangeran, yen wis weruh ing wujud dira muliha marang wujude kang sejati. Waspadalah terhadap wujudmu itu wujudnya Tuhan. Bila engkau sudah mengenal wujudmu sendiri, kembalilah kepada wujud yang sejati. Mengenal asal dan tujuan bukan soal intelektual semata. Ia adalah pengalaman rasa, perasaan langsung bahwa hidup ini punya arah pulang yang lebih besar daripada ambisi pribadi. Nanti setelah ambisi pribadi ini akan nyambung yang namanya istilahnya manunggaling kaulolan Gusti. Kita harus mengalahkan ambisi kehendak kecil kita ya, kelawan kehendak
besarnya Gusti Allah. Nah inilah yang nanti yang kita sebut manunggaling kawula lan Gusti. Jadi kehendaknya Gusti Allah lah yang kita harus melebur seperti apa. Nah kalau sekarang ini kita masih memiliki ambisi pada kehendak pribadi kita. Nah ini kalau dibahas lama, tetapi setidaknya tipis-tipis kita seperti itu. Ya, Al-Fatihah pada Sunan Bonang. Nah inilah yang kita bahas dikit-dikit supaya apa? Supaya dalam satu hari sebenarnya sangkan paraning dumadi ini harus betul-betul masuk ke dalam ruh ya. Ilmunya ini masuk nancep ke ruh kita. Istilahnya ruhnya ilmu itu nancep ke kolbu kita. Supaya apa? Supaya ndak banyak nanti kita bingung. Nah kurang lebih mungkin hari ini dulu. Nah masih banyak besok-besok lagi. Kita bahas masih terkait tentang sangkan paraning dumadi. Nah, kenapa berkaitan dengan istilahnya meditasi? Nah, meditasi ini benar-benar kita belajar ngadep ya. Ngadep bahwa ketika kita duduk diam, tarik nafas, kemudian perlahan dari perut itu naik ke atas, kemudian tahan lama di ubun-ubun lalu hembuskan pelan-pelan, atau teori yang lain lah, teori yang lain. Yaitu tadi untuk memaknainya dari semua konseptual ilmu yang kita sampaikan itu adalah dengan meditasi. Meditasi apa itu? Meditasi itu kita coba memasuki lebih halus lagi sangkan paraning dumadi. Masuk lagi lebih halus lagi untuk apa? Untuk persiapan tadi itu. Manunggaling kawula Gusti itu seperti apa? Lebih dalamnya lagi dari meditasi. Kalau meditasi semedi yang dimaksud sini adalah ya sudah belajar mati daripada meditasi. Nah kalau meditasi untuk mindfulness ya nggak begitu gitu ya, ketenangan, rileks. Kalau ini betul-betul kita coba belajar mati betul gitu kan. Makanya jagat gede, meditasi jagat gede itu adalah ketika kita belajar untuk benar-benar pulang terhadap ruh kita. Nah bagaimana tipsnya ya untuk meditasi jagat gede itu, jagat ageng itu, bagaimana kita itu bisa tertidur 95% dan 5% kita masih memegang kondisi kontrol tubuh kita. Nah ini kalau sampai sudah nangkep arahnya itu ya, berarti itu udah mendekati deep sleep, tapi kita masih kontrol. Sewaktu-waktu kita melek kita kontrol, dan ketika kita melek juga badan kita tidur, Mas Yan. Kita tahu segalanya. Mau digigit semut, ada teman kita tidur, istri kita tidur, kita tahu semuanya. Nah inilah belajar ketika kita meditasi itu, tingkat tertinggi itu sudah tidak memejamkan mata. Tapi tingkat tertinggi itu adalah ketika kita udah deep sleep, tapi kita bisa melek dan kita bisa kontrol sepenuhnya. Nah itulah salah satu daripada tipsnya untuk meditasi jagat ageng. Kenapa itu? Ya memang seperti itu konsepnya. Nanti kita sudah tahu suwung, kita menikmati puncak kenikmatan suwung itu di situ. Ya, zat endorfin dalam tubuh kita, kebahagiaan kita, atau yang sampai denger ini musiknya Sufi ya, musiknya Rumi seperti ini. Sampai denger aja bentar. Nah, setelah sampean misalnya pakai musik gitu ya, mendengarkan itu, kemudian sampean hanyut, ya itu tadi, ya nggak ada lagi. Memang itu tujuannya gitu. Tujuannya bahwa kita bisa latihan meninggalkan dunia dan badan kita. Makanya dalam meditasi, kalau untuk yang memang tingkatannya sudah tingkatan lanjut, ya biasanya ditambahin untuk doa atau afirmasi tertentu. Matya ragaku, metwa sukmaku, bali marang gustiku. Nah, ya sudah, matikan ragaku, jangan takut gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau mati sekalian, nggak apa-apa. Kenapa emangnya gitu kan? Itu bukan mati. Kalau Rumi itu kan kematian itu adalah pernikahan yang sejati antara
ruh dan apa namanya dan jasadnya itu. Malah itu yang nanti puncak pestanya itu ya mati itu tadi. Karena setelah mati itu kalau kita sudah menyiapkan di alam kasar dengan baik, maka ya sama akan menikmati jadi pengantin nanti di sana. Dan betul itu. Nah, ini dalam nanti jangan dibahas. Nah, dalam meditasi secara neuroscience, kecemasan itu apa ya? Eksistensial. Namanya kecemasan itu eksistensial modern terjadi karena ini tadi DMN, yaitu Default Mode Network. Nah, ini saya bahas juga dalam buku supaya apa? Supaya orang nanti ketika bisa melakukan mi'raj atau meditasi jagat gede itu tidak melulu itu karena mistik. Nah, dalam metode neuroscience juga ada, walaupun dia membahasnya baru 100 tahunan ya, kita udah ribuan tahun yang lalu gitu kan. Supaya apa? Saya memberikan dua lensa ini supaya nanti ketika para murid ini betul mendapatkan karomah atau kelebihan bentuknya apapun, itu supaya dia tidak apa ya, tidak gumunan. Yang dibilang gumunan itu tidak dikit-dikit apa ya, explore dikit-dikit ini itu boleh dilatih, boleh apapun itu boleh dilatih, tapi itu apa ya istilahnya, saya dapat pesan itu jangan sampai tertipu. Semua kelebihan, semua ini itu jangan sampai tertipu dengan itu. Bisa jadi itu tipu muslihat. Kalau jin dan setan itu tipu muslihatnya ya, bahasa yang mudah dicerna ya. Tipu muslihatnya itu kelihatan, mudah untuk dipahami. Tapi lek nglulune Gusti, pangeran sing nglulu, bahasa mudahnya orang menerima ini tipu muslihat, nglulune Gusti ini sulit dipahami. Mudah-mudahan paham ya sampai sini ya. Kalau kita pada level tertentu tadi ya, pada level tertentu tadi memahami bahwa yang kita sebut tipu daya jin setan itu mudah dipahami ya, polanya mudah dipahami. Tapi kalau nglulune Gusti, kalau sudah nglulu, sudah melakukan tipu muslihatnya, itu sulit lagi dipahami. Yaitu tadi diberi karomah, diberi kelebihan, diberi ini, diberi itu gitu ya. Nah, ini makanya ketika orang diberikan hal-hal seperti itu ya biasa aja gitu. Jangan sampai kita nanti tertenggelam dengan ya tipu dayanya itu. Lulune Gusti Allah, nglulune Gusti Allah itu luar biasa. Sulit di apa ya? Dipetani itu sulit. Makanya setidaknya ketika orang tuh belajar rasa minimal ya, dan di level tertentu tuh harus khatamkan namanya kitab Al-Hikam. Supaya kita menganggap biasa semuanya itu ya. Mau ngepasi kodrate Gusti Allah lek awakmu iso. Ya, jadi kalau kamu sampai itu bukan karena usahamu, gur ngepasi nasib kodrat Gusti Allah. Terus kalau kamu doa juga ternyata langsung dikabulkan tiap kali doa, yaitu ngepasi kodratnya Gusti Allah, bukan karena doa kita ini. Nah, ini supaya apa? Supaya menjadi border kita tidak apa ya, tidak larut kurang lebih seperti itu. Ya betul, bisa jadi Mas Kris, mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Ini hanya filsafat ya, filsafat supaya kita tadi balik ke sangkan paraning dumadi tadi, kemudian balik daripada istilahnya yang disampaikan awal tadi sama saudara kita tadi terkait tentang nur gitu ya, terkait tentang nur, terkait tentang hal-hal sanepo yang sudah diucapkan tadi. Samalah sirna dalane pati nur sifat luber tanpa kebak. Nah itu ya sebagai apa ya, filsafat tambahan untuk kita menjalani kehidupan. Kita lanjut lagi terkait ini ya. Makanya dalam satu materi dalam buku yang saya buat tadi ini itu ada ritual meditasinya. Cara meditasi untuk kita sangkan paraning dumadi itu seperti apa ya. Nafas rasa, aku sedang pulang gitu kan, aku sedang pulang, kemudian hembuskan, melepaskan, mengatakan perjalanan sementara gitu kan, ini perjalanan sementara ya, seperti itulah. Nah seperti itu.
Jadi mudah-mudahan ini menjadi satu pembelajaran yang yang kita bisa dapatkan tertata. Jadi nggak habis sangkan paraning dumadi terus ke bawah loncat-loncat, enggak ya. Saya coba untuk menatakan. Terima kasih My Captain. Gimana bukunya? Ini untuk murid privat saya nih, saya bagi dulu bukunya untuk mendapatkan feedback. Mudah-mudahan bisa dicerna ya. Ada 130 halaman kurang lebih. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk ini. Mungkin besok lagi kita akan lanjut ya. Atau ada pertanyaan boleh. Nah, dalam prakteknya itu materi yang saya berikan itu saya berikan unsur ini, unsur amalan atau unsur kegiatan. Jadi besok nanti kita WA-an. Jadi setelah kita belajar sangkan paraning dumadi tadi, kita juga menaruh satu sisipan laku, yaitu sisipan laku itu supaya orang kalau mandi, belajar bab 1 ini mandi itu pakai mantra. Istilah mantra ini terlalu ini ya, pakai pendekatan makhluk gitu ya, pendekatan sejati gitu ya. Pendekatan sejati itu yaitu membaca doa yang baik. Ya, kalau di sini saya susun adalah niat ingsun adus ngedusi badan kayun manggih toya rabani, dus lali dus mani badan adus den dusi pada badan, roh adus den dusi pada roh, sukmo adus den dusi podo sukmo, dat teles sukmo ngalam, dat urip tan kena kewaruhan, urip sakjroning karso ingsun adus banyu saking kodratullah, biur njaba suci jeroning badan rabani, Allahu sukarso Allahu wassalam. Nah ini saya gabungkan apa yang saya ketahui supaya apa? Supaya ibaratnya dalam kondisi mandi tadi itu betul-betul kita belajar membersihkan ya, membersihkan untuk tujuan apa? Untuk sangkan paraning dumadi tadi itu. Jadi kita membersihkan hal seperti itu. Atau ya bisa yang pendek-pendek ya terserah. Artinya kita menggunakan air suci Gusti tadi itu untuk membersihkan jasad kita, badan kita, ruh kita, sukmo kita, dan semua sengkola kita supaya apa? Supaya kita mandi dengan air suci itu supaya bisa pulang ya, bisa kembali kepada kondisi suci kepada Gustinya kita. Nah inilah saya masukkan di situ supaya kita belajar dalam pemandian itu kita persiapkan sangkan paraning dumadi nggak cuma dari ucapan tapi juga dari laku mandi tadi. Nah kurang lebih seperti itu. Saya sendiri menggunakan afirmasi lain tapi tetap dalam pembuatan buku saya gunakan mantra yang betul-betul murni ya, mantra atau doa yang betul-betul murni, doa sangkan paraning dumadi yang diimplementasikan dalam sebuah buku, yaitu sebuah teori mandi di bab pertama itu seperti itu. Jadi dusmani itu adalah reset ingatan yang tercemar ego. Badan ruh sukmo adus pada integrasi 3 lapisan, badan roh sama sukmo kita. Kemudian urip sakjeroning karso, yaitu hidup dalam kehendak ilahi. Ya, urip sakjeroning karso itu seperti itu. Makanya dalam mempelajari bab 1 terkait sangkan paraning dumadi itu ya benar-benar nancep gitu ya. Dalam kita membaca buku itu betul-betul punya ruhnya lah. Materi itu memiliki ruh yang baik gitu kan. Nah, jadi ini bukan sihir ya, tapi resonansi getaran suara. Kemudian kita itu betul-betul batin bahwa yang jelas kita itu mandiin 3 unsur tadi. Kemudian kita sampaikan juga bahwa urip sakjroning karso, seperti itu narasi hidup yang memang dalam kehendak ilahi, kersone Gusti gitu, karsone Gusti. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pagi ini. Anak saya jam 8 ada
kerja. Terima kasih. Mungkin besok saya lanjut bab 1 belum selesai, ini masih ada 30 bab lagi. Kurang lebih mudah-mudahan bermanfaat ya sama teman-teman. Kita belajar sama-sama. Kita sampaikan bahwa dalam hidup kita ini mulai harus rileks. Maksudnya dalam menata kehidupan itu seperti kita menata bangunan menggunakan batu bata ya. Perlahan ditata sesuai apa yang disampaikan Mbah Slamet tadi. Setelah ditata pelan itu harus tatak, karena kita ini hanya memiliki 1 bata, kemudian besok 2 bata, 3 bata. Untuk membangun satu rumah yang besar butuh bata yang banyak, kemudian butuh lagi besi, butuh lagi pasir yang kita harus menyiapkan dan tahu. Tatak itu kita berani membangun suatu rumah yang baik, rumah yang berkah ya, rumah yang betul-betul untuk kita pulang. Kemudian membangun rumah tadi itu kita harus tutup, dirampung nih. Nah ini saya pakai gunakan dari apa yang disampaikan Mbah Slamet tadi ya, toto tatak tutuk ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti bahwa untuk filosofi toto tatak tutuk tersebut adalah filosofi bagaimana kita menata kehidupan kita untuk kita supaya bisa menepati janji kita untuk melakukan sangkan paraning dumadi. Jadi dalam proses penataan itu kita memang satu persatu, bata itu kita ambil 1 hari ini ditata yang baik, besok lagi 1 lagi, sampai kita memahami penataan itu. Kita sudah tatak bahwa membangun rumah yang besar tadi itu butuh ribuan hari, yang artinya ribuan hari itu ribuan bata. Terus ditata apa yang perlu kita ditata, ngomong sedulur papat kita, ngomong nafsu kita, belajar keilmuan sangkan paraning dumadi dan ulas asih dan lain sebagainya. Setelah kita memahami bahwa bata itu banyak untuk membangun rumah dan kita sudah tahu konsepnya itu, maka kita harus tutuk nih ya. Tutuk nih itu sampai selesai, sampai tutuk patine. Nah kurang lebih seperti itu apa yang disampaikan Mbah Slamet. Saya menjadi penutup untuk live pagi hari ini. Semoga teman-teman memahami dalam kontekstual kita menata, dan kita harus tatak dalam perjalanan nata itu tidak mudah. Pasti kita harus membeli banyak hal, kita menghadapi banyak hal, kita menghadapi gangguan dan lain sebagainya. Tapi kita harus tahu juga karena harus selesai maka kita harus tutupkan. Nah rumah itulah untuk jalan kita sangkan paraning dumadi.